Ya, selamat berjumpa lagi di channel YouTube kami, channel Narasi Cerdik, channel yang mengupas tuntas tentang ilmu demokrasi bagi kalangan menengah ke bawah agar memahami arti itu demokrasi dan kemana arah itu demokrasi demi demokrasi Republik Indonesia yang lebih baik dan bermartabat. Selanjutnya kita saksikan cuplikan video tentang misteri hilangnya diagram perolehan suara di Sirekap. Untuk menganalisisnya, kita saksikan videonya. Diagram perolehan suara pemilu presiden 2024 dan pemilu legislatif 2024 mendadak hilang dalam real count sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap pemilu 2024.kpu.go.id. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan hilangnya real count Sirekap menjadi momentum untuk mengaudit sistem IT KPU. Sahroni menyarankan KPU berinisiatif untuk mengaudit forensik sistem IT yang ia punya saat ini. Menurut Sahroni, tidak ditampilkannya grafik perolehan suara Pilpres dan pemilu legislatif mengindikasikan adanya masalah dalam Sirekap KPU. Terlebih terjadi lonjakan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang diketahui oleh putra Presiden Joko Widodo yaitu Kaisang Pangarep yang menimbulkan polemik. Sahroni mendorong KPU meminta lembaga audit independen untuk melakukan audit IT Sirekap KPU dengan melibatkan tim dari masing-masing parpol, khususnya parpol yang tergabung dalam koalisi pengusung 3 Capres-Cawapres. Karena sistem IT KPU selalu dikritik dalam menampilkan hasil rekapitulasi. Mudah-mudahan kejadian-kejadian yang terjadi saat ini kan membuat kehebohan di publik ya bisa diselesaikan sama KPU. Dan kita selalu memberikan saran sama mereka, kenapa enggak itu sistem IT-nya di audit forensik kan bagus juga untuk memberikan satu wawasan kepada masyarakat tentunya. Jadi jangan alergi bahwa audit itu membuat suatu hal yang akan ditutupin. Audit forensik pada lembaga independen itu lebih baik. Ya, teman-teman, setelah kita menyaksikan cuplikan video tentang misteri hilangnya diagram perolehan suara di Sirekap, mari kita coba menganalisis. Mudah-mudahan bisa diterima oleh para pendengar, khususnya para pendengar kalangan menengah ke bawah agar memahami apa arti itu dari pemilu itu sendiri. Pertama-tama kita mengapresiasi ya dalam hal ini terungkapnya misteri hilangnya diagram perolehan suara di Sirekap yang mana kita saksikan sendiri bagaimana dampak dari Sirekap ini dalam hal hasil pemilu yang membuat eskalasi semakin tinggi, semakin meningkat dan semakin panas. Apalagi yang terjadi di gedung DPR MPR hari-hari ini gitu ya. Maka dari itu kita juga mengapresiasi peran dari Komisi 3 dalam hal ini yang membidangi masalah yang terjadi sekarang ini, di mana apa yang menjadi aspirasi masyarakat, rakyat secara global bahwa pemilu ini sedang tidak baik-baik saja, maka kita wajib mengapresiasi kepada peran Komisi 3 DPR RI. Jadi sebelum menuju hak angket, ternyata sedikit demi sedikit apa yang menjadi permasalahan di masyarakat dalam pencoblosan pemilu 2024 ini makin terkuak gitu ya. Dan yang kita sarankan kepada KPU, mohon terbukalah dalam menyampaikan atau memberikan informasi tentang pemilu 2024 ini. Jadi tolong untuk KPU, fungsikanlah masyarakat itu sebagaimana mestinya, yang mana KPU harus memberikan berita atau informasi yang sebenar-benarnya, jangan ada yang ditutup-tutupi. Karena bagaimanapun asumsi atau yang diterima oleh masyarakat akan jadi bermacam-macam. Ada anggapan bahwa KPU atau Bawaslu itu berbuat curang. Kenapa? Karena minggu-minggu ini ya, bagaimana itu suara PSI sampai melejit gitu ya. Hanya beberapa hari melejit, sementara di satu sisi lain ada salah satu partai juga justru yang menurun gitu ya nilai dari diagramnya itu sendiri.
Padahal partai tersebut yang merasa berkurang dari jumlah nilainya itu berdasarkan hasil quick count justru bisa lolos untuk ke parlemen. Jadi tolonglah untuk KPU. Jadi kita sebagai masyarakat jangan dibingungkan, jangan dipusingkan mana acuan yang akan menjadi perhatian masyarakat, apakah Sirekap dalam hal ini ataukah Realcon ataukah Quick Count. Jadi tolong disinkronkan dalam posisi ya yang positif, baik sehingga tidak ada implikasi pemikiran atau asumsi negatif dari masyarakat itu sendiri. Dan dari kami sebagai masyarakat di bawah, dalam hal ini masyarakat menengah ke bawah, meskipun sekalipun kita kurang memahami apa arti itu demokrasi, tapi dengan adanya medsos, kami masyarakat di bawah, dalam hal ini menengah ke bawah, semakin tercerdaskan. Justru kami bisa menginput berita-berita dengan catatan kami memfilter mana yang terbaik buat kami, mana yang terburuk buat kami. Jadi tolong ya saran dari kami, kembali lagi kepada saran itu, audit forensik independen lah yang akan menyelamatkan KPU itu sendiri, menyelamatkan Bawaslu itu sendiri, bahkan menyelamatkan demokrasi Indonesia itu sendiri. Saran dari kami itu yaitu audit forensik independen itu ya yang dikeluarkan atau yang difasilitasi oleh tiap-tiap partai yang mengikuti acara pemilu itu sendiri. Demi terciptanya rasa keadilan, jadi jangan sampai setelah pemilu ini kok jadi panas, kok jadi kacau, dan kita sebagai masyarakat yang harusnya fokus lagi, kembali lagi kepada aktivitas sehari-hari kita mencari nafkah, justru ada ekses gitu ya, ada implikasi dari kekacauan pemilu ini di mana kita sebagai pelaku UMKM ya merasa seret juga gitu ya dalam mencari pundi-pundi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kami tuntut keterbukaan atau profesionalisme KPU dan Bawaslu. Jadikanlah masukan-masukan dari masyarakat ini sebagai vitamin, bukan sebagai duri, bukan sebagai musuh, apalagi sebagai lawan politik. Fungsikanlah KPU itu sebagai petugas atau sebagai yang profesional dan independen gitu ya. Karena bagaimanapun kita bisa menilai sendiri bagaimana eskalasi sekarang semakin tinggi, semakin kencang dan semakin panas. Yang mana kita bisa melihat apakah itu di sosmed, di TV-TV atau media-media lain, sekarang eskalasinya semakin meningkat itu ke daerah-daerah, mencakup itu tingkat kecamatan, kabupaten, yang mana dalam penghitungan KPU di tempat tersebut terjadi kericuhan, terjadi perbedaan pendapat, terjadi perbedaan perolehan suara, yang mana saksi-saksi setiap partai peserta pemilu punya argumen sendiri, punya penilaian sendiri, dan punya akurasi penilaian itu yang terbaik buat partainya. Dan kami juga menyinggung kepada Bapak Menko Polhukam, dalam hal ini Menko Polhukam yang baru, bahwa menyatakan setelah pemilu ini ada riak-riak kecil di masyarakat. Jadi tolong ya untuk Pak Menko Polhukam, bagaimanapun riak-riak kecil itu harus dipantau, harus diperhatikan. Jadi jangan sampai riak-riak kecil itu dianggap hal yang sepele. Karena bagaimanapun riak-riak besar timbul daripada riak-riak yang kecil. Jadi tolong untuk Bapak Menko Polhukam sendiri bisa memberikan putusan atau saran atau tindakan kepada KPU agar bisa bersifat netral, agar riak-riak kecil pun tidak akan muncul di daerah-daerah gitu. Karena seperti yang dikatakan tadi, riak kecil itulah yang membuat riak-riak menjadi besar dan eskalasinya semakin tinggi. Karena kita sebagai masyarakat menilai pemilu 2024 inilah yang saya perhatikan secara pribadi,
bahwa pemilu yang paling panas, yang pemilu yang semakin rumit kejadiannya, ceritanya dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya. Kenapa? Karena tidak ada keterbukaan itulah daripada KPU dan Bawaslu. Jadi kita bukan tidak mau menempuh jalur hukum seperti kalau ada kesalahan, kalau ada kecurangan, laporkanlah ke Bawaslu atau ke MK. Justru kita belajar dari pengalaman kemarin-kemarin kejadian, setiap paslon atau setiap partai melaporkan ke Bawaslu atau ke MK sekalipun terkesan ya diacuhkan gitu. Jadi ya dengan sangat terpaksa masyarakat dalam hal ini bertujuan, berkeinginan melakukan hak angket di DPR dan MPR. Itu sebagai langkah politis dengan tidak melupakan hak hukum juga diantaranya yaitu ke Bawaslu dan ke MK. Dengan demikian tolong sekali lagi kepada KPU, Bawaslu, dan yang mengkoordinir yaitu Menko Polhukam agar pemilu ini bisa berjalan baik dan benar sesuai role-nya, sesuai cita-cita kita demi Indonesia yang lebih baik dan bermartabat. Dan kedepannya, kalaulah tujuan dari analisis berita ini mudah-mudahan menjadi evaluasi bagi KPU dan Bawaslu dalam hal ini menitik beratkan kepada tingkat netralitasnya untuk mencapai pemilu yang jurdil itu sendiri. Agar menjadi bahan evaluasi bagi kedepannya untuk pemilu 2029 agar bisa menjadi pengalaman lagi agar pemilu kedepannya lebih baik, bermartabat dan menghasilkan pemimpin negara Republik Indonesia tanpa harus ada kecemburuan, kecurigaan, apalagi kecurangan yang mengakibatkan tidak legitimitnya ini pemilu. Mungkin itulah yang bisa kami sampaikan analisis dari cuplikan video tentang misteri hilangnya diagram perolehan suara di Sirekap dalam pemilu 2024. Kalau ada salah-salah kata, kami mohon koreksinya demi kemajuan channel YouTube kami. Tidak ada nilai sedikit pun dari kami untuk memihak salah satu capres, baik 01, 02, 03. Bagi kami, masyarakat kecil menengah di bawah, siapapun presidennya, selama pelaksanaan pemungutan suara untuk menghasilkan presiden yang legitimate, kami akan dukung program-programnya, demi lancarnya pemerintahan di Republik Indonesia yang berimplikasi pada dunia UMKM bagi kami dalam kehidupan sehari-hari agar lancarnya ekonomi, agar berjalannya kehidupan sehari-hari seperti biasanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.